Shalom kepada semua sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Shalom. 恭喜发财，新年快乐，万事如意。Tuhan menyertai kita semua di dalam hari di mana kita merayakan di sore Imlek ini, ibadah Imlek ini. Baik, saya mengajak semua kita bangkit berdiri. Semuanya bersuka cita malam ini. Amin. Haleluya, sama-sama kita muliakan Dia. Kita tinggikan namanya yang agung, yang ajaib. Bahagia kita memiliki Tuhan kita yang sungguh ajaib dan sungguh baik. Terima kasih semuanya, kita boleh kita duduk kembali. Kami bersyukur di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah di tempat ini kami semuanya boleh datang beribadah di hadapan-Mu. Betapa baik dan betapa indah Tuhan kasih setia-Mu kepada setiap kami. Sehingga kami boleh memperoleh setiap hidup yang kekal ya Aba. Bila setiap pujian yang kami naikkan hanya untuk kemuliaan nama. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku.
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu aku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Kasih setiamu yang besar bagi setiap kami. Besar kasih-Mu aku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau,
biarlah Engkau berkenan di atas segalanya.
Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu diagungkan, ditinggikan di tempat ini. Biarlah nama-Mu dipermuliakan di tempat ini. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Kami bersyukur di dalam tangan-Mu ya Allah. Betapa indah dan luar biasa setiap ciptaan-Mu ya Tuhan. Setiap pujian dan penyembahan yang kami boleh berikan di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, di atas setiap pujian dan penyembahan Engkau bertata. Di atas setiap 2-3 orang berkumpul Tuhan, Engkau hadir. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Untuk itu kami mau mengeluh-elukan, kami mau memuji-muji, kami mau mengucap syukur di dalam setiap waktu hidup kami ya Tuhan. Biarlah segalanya semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara yang siap untuk memuji-muji Dia, mari sama-sama kita katakan Amin. Haleluya. Haleluya. Izinkan saya bertanya, berapa banyak saudara yang baru pertama kali hadir? Ada? Baik, semuanya adalah umat yang setia. Haleluya, puji Tuhan. Di tempat ini kita berkumpul. Siapa yang mau lebih lagi memuliakan Dia? Mari kita muliakan Dia lebih dahsyat lagi. Kita percaya di atas setiap pujian dan penyembahan Dia hadir. Untuk itulah maka kita datang untuk memuliakan Dia sama-sama. Tepuk tangan kita sama-sama ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
semua-Mu, puji Yesus sendiri. Haleluya. Sanmeju, haleluya. Sanmeju, haleluya. Haleluya. Sanmeju, haleluya. Sanmeju, haleluya. Haleluya. Segala sorak kemuliaan bagi namanya yang agung. Haleluya. Tepuk tangan kita yuk. Haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Biarlah kita memuliakan Dia dalam bahasa Mandarin. Sama-sama. Sanmeju, haleluya, Sanmeju, haleluya, haleluya. Sanmeju, haleluya, Sanmeju, haleluya, haleluya. Dalam bahasa Batak kita muliakan Dia. Haleluya. Endehon, haleluya, endehon, haleluya, haleluya. Endehon, haleluya, endehon, haleluya, haleluya. So for joy, joy, joy. So for joy, joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan haleluya 3 kali ya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Inilah Tuhan, tahun-tahun yang telah Kau berikan bagi kami, tahun yang ajaib. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Sama-sama. Yang lumpuh dan yang buta, lompatlah, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan.
lepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompatlah, bersoraklah, tapi ini tahun pembelasan. Sebab ini tahun pembelasan. Sebab ini tahun Semua tawanan akan dibebaskan. Ketika kita yakin dan percaya, maka semuanya akan Tuhan bukakan jalan. Amin. Mari sama-sama kita bergerak di dalam jalannya Tuhan. Karena hari-hari ini semakin singkat. Maka jangan kita lalaikan setiap hari detik-detik kita di dalam hidup ini. Amin. Sama-sama kita bergerak di dalam Tuhan. Silakan duduk kembali. Biarlah cinta kami ya Tuhan semakin bergelora, semakin cinta akan Engkau. Penuhi segenap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Api cinta-Mu ya Tuhan, kasih-Mu Tuhan, penuhi segenap kami ya Bapa. Haleluya. 我要永永远远爱主耶稣，我要永永远远爱主耶稣。虽然生命中风风和暴雨剧烈不可能，我要永永永远远爱主耶稣。我们要赞美耶稣。我要永永远远爱主耶稣。我要永永远远爱着耶稣。虽然当时困在风和暴雨，却永不困难。我要永永远远爱着耶稣。天父，赐我有你儿女，赐我一生的灵魂美恩典。天父，赐我有你儿女，所有我和天父，你的生命。Kami mau cinta Engkau ya Tuhan, lebih lagi ya Abba. Ku mau cinta Yesus selamanya. Penuhi kami. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.
haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, Tuhan terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus, Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, ini menjadi doa kami, pakailah hidup kami sesuai dengan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga di tengah-tengah situasi dan keadaan apapun, kami boleh tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Kami boleh tetap menjadi teladan bagi banyak orang. Kami boleh terus Tuhan menjadi dampak bagi banyak orang. Tuhan Yesus, mampukan kami, Allah Roh Kudus tuntun dan pimpin kami. Sehingga kehidupan kami bukan lagi kehidupan yang mencerminkan duniawi ini. Tapi kehidupan kami adalah kehidupan yang diubahkan oleh Engkau Tuhan. Diubahkan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dan kami lakukan. Dan kehidupan kami benar-benar ya Bapa, mendatangkan pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu yang nyata, yang sudah kami alami sampai hari ini. Kalau sebentar kami mau belajar firman-Mu, Tuhan berkati. Tuhan tolong kami pribadi lepas pribadi, berikan hati dan telinga seorang murid. Sehingga waktu firman Tuhan kami dengar, waktu firman Tuhan kami terima, firman itu boleh bertumbuh, berakar, berbuah bagi kemuliaan nama-Mu, dan hidup kami diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hamba-Mu yang Kau percayakan sembunyikan di bawah kaki salib-Mu. Biarlah dalam pemberitaan hanya nama-Mu yang ditinggikan. Biarlah dalam pemberitaan hanya nama-Mu yang diagungkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan kami siap untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Selamat malam, Kyong Hee Fat Chai bagi kita semua orang-orang Tionghoa yang merayakan dan juga seluruh jemaat GB Mandarin Binjai di tempat ini ya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur sampai hari ini juga Tuhan tetap memelihara dan menjaga kehidupan kita. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi pagi saya sudah menyampaikan berkaitan dengan Imlek, tapi malam ini saya tidak akan menyampaikan tentang Imlek, saya akan menyampaikan tentang Valentine, ataupun hari kasih sayang Bapak Ibu, karena ini adalah tanggal 14 Februari, ya, di mana dunia sedang merayakan juga, yaitu hari Valentine, atau hari kasih sayang. Yang Bapak Ibu dan saya seharusnya kita tidak boleh hanya merayakannya di tanggal 14 Februari. Karena Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang lahir dari Tuhan yang memiliki kasih yang sejati, kasih yang ilahi, kasih yang tidak pernah tergantikan oleh apapun juga. Kasih yang senantiasa seharusnya melekat dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan pada saat sore malam hari ini adalah judulnya adalah mengasihi dengan benar. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya masuk ke dalam pokok firman Tuhan pada hari ini, sedikit saya menyinggung tentang kebenaran firman Tuhan tadi pagi, yaitu tema bolehkah orang Kristen ikut merayakan Imlek. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya katakan boleh melalui kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena perayaan Imlek tidak berhubungan dengan agama satupun. Karena perayaan Imlek itu adalah perayaan musim semi, atau perayaan musim pergantian tahun atau musim panen di Tiongkok sana Bapak Ibu. Jadi itu adalah perayaan pergantian tahun seperti Bapak Ibu dan saya merayakan pergantian tahun Masehi. Sama, tahun ini adalah tahun 2572 bagi orang-orang Tionghoa atau kalender orang Tionghoa. Dan tahun Masehi kita adalah 2021. Jadi tidak ada perbedaan antara tahun Imlek dan pergantian tahun Imlek atau merayakan mengikuti acara kegiatan tahun baru Imlek dengan kegiatan tahun Masehi pada umumnya. Namun ada beberapa kebenaran yang Bapak Ibu dan saya harus pahami, yaitu berkaitan dengan beberapa mitos atau kebudayaan-kebudayaan yang ada di dalamnya. Karena ada tradisi orang Tionghoa berkata, kalau kita memakai baju merah, maka kita sedang mengusir roh jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang tidak boleh menjadi iman kita atau kebenaran yang hakiki dalam kehidupan kita. Karena warna merah tidak melambangkan, warna merah tidak mencerminkan bahwa memiliki kuasa untuk mengusir roh jahat. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau tiba-tiba di dalam pelayanan, di satu pelayanan,
saya pergi melayani atau siapa saja pergi melayani, orang-orang percaya pergi melayani. Tengah di pelayanan tiba-tiba ada orang kerasukan. Karena kita berpedoman kepada warna merah, kita berpikir hanya warna merah yang bisa mengusir setan. Maka Bapak Ibu dan saya harus pulang dulu ke rumah. Karena waktu itu Bapak Ibu dan saya sedang memakai baju yang berwarna yang lain, bukan merah. Nah itu bahaya. Itu mitos yang pertama. Mitos yang kedua adalah berkata bahwa perayaan Imlek kalau ada petasan, suara petasan setan akan lari. Itu juga tidak benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi perayaan Imlek itu adalah tradisi orang Tionghoa pada umumnya yang merayakan. Di situ diajarkan beberapa hal yang positif, yaitu hal memberi dan hal mengasihi. Nah, malam hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema mengasihi dengan benar, mengasihi dengan yang seharusnya yang Tuhan ajarkan. Kita akan buka di dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat 15 dan 17. Firman Tuhan berkata 21 ayat 15 sampai 17 ya. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya. Ingat, Yesus sudah berkata satu kali. Ini kali kedua dengan pertanyaan yang sama. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kejadian dengan tiga pertanyaan atau dengan tiga penyataan yang sama di dalam sebuah Alkitab atau di dalam kitab-kitab suci yang ada yang kita pelajari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu memiliki makna yang sangat penting. Bapak Ibu bisa baca juga kitab Yosua. Waktu Allah Israel berkata kepada Yosua, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Itu juga dikatakan berulang-ulang kepada Yosua. Seolah-olah Yosua adalah orang yang gampang lupa, adalah pribadi yang tidak mudah mencerna apa maksud Allah, atau seorang pribadi yang tidak mau peduli. Hal ini terjadi kepada Petrus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata kepada Petrus 3 kali. Dengan pernyataan yang sama, dengan pertanyaan yang sama, dengan perintah yang sama. Pertanyaannya adalah, apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ada kita dalam komunikasi, dalam percakapan, Bapak Ibu mendengar orang lawan bicara kita, berbicara kepada kita dengan kalimat yang sama, dengan pertanyaan yang sama, dengan konten yang sama, dengan isi cerita yang sama. Bapak Ibu rasanya bagaimana? Ada orang yang merasa kesel. Maumu apa sih? Tanya sampai ngulang-ngulang. Maksudmu apa sih? Bukankah Bapak Ibu dan saya juga memiliki perasaan yang sama? Saya yakin dan percaya Petrus pun punya perasaan yang sama dengan kita. Tapi kita patut bersyukur. Karena di tengah situasi seperti itu, Petrus menyadari ada hal penting dalam kehidupan dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu siapa Petrus. Bapak Ibu dan saya sangat tahu siapa Petrus. Siapa Petrus? Salah satu murid Tuhan Yesus dari ke-12-nya. Orang yang menyangkal Tuhan Yesus. Orang yang berjalan di atas air. Bapak Ibu baca semua kitab Injil, hanya satu-satunya murid Tuhan Yesus yang berjalan di atas air, yaitu Petrus. Dan satu-satunya murid yang berani menegur Yesus adalah Petrus. Dan satu-satunya murid yang menyangkal Yesus 3 kali adalah Petrus.
Petrus adalah tokoh yang sentral dalam kehidupan Yesus. Dalam perjalanan pelayanan Yesus, Petrus selalu ada bersama dengan Yesus. Petrus selalu mendampingi Yesus. Petrus selalu bersama dengan Yesus. Tapi pertanyaan ini datang 3 kali kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kalau saya ingin bertanya kepada kita melalui statement ini juga. Saya berkata kepada kita, Bapak Ibu, apakah engkau mengasihi Yesus? Bapak Ibu, apakah engkau mengasihi Yesus? Bapak Ibu, apa engkau mengasihi Yesus? Mungkin Bapak Ibu berkata, pendeta ini terlalu conghe. Bertanya kok pertanyaannya sama 3 kali, kayak nggak ada pertanyaan lain aja. Tapi itu penting Bapak Ibu. Hari ini dunia sedang memperingati hari kasih sayang. Ekspresinya banyak Bapak Ibu. Nggak tahu yang hari ini datang menikmati nggak? Siapa yang sudah dapat coklat boleh angkat tangan? Jangan malu Bapak Ibu, saya nggak minta kok. Cuma pengen tahu aja. Ada yang dapat coklat? Ya, terima kasih Pak. Ternyata ada Bapak-Bapak. Ya, terima kasih Justin. Masih ada yang lain? Tidak ada. Puji Tuhan. Bapak Ibu nggak dapat coklat, pasti dapat ampau. Yang dapat ampau hari ini angkat tangan. Nah, ini juga salah satu Bapak Ibu. Banyak orang hari ini mengekspresikan kasih Bapak Ibu. Coklat di mana-mana laris. Salah satu merek coklat, di mute ya, nggak boleh dijelasin. Salah satu merek coklat terkenal ya Bapak Ibu, itu selalu laku. Laris manis. Kalau sudah bulan Februari, sudah mendekati tanggal 14. Kado, boneka yang berbentuk hati, bunga yang warna pink, warna merah, itu semua laris. Karena ada banyak orang dunia ini mengekspresikan kasih dengan cara memberikan benda-benda yang mereka bisa nikmati dan hanya sesaat. Bapak Ibu dan saya juga demikian. Berpikir mengasihi Tuhan itu dengan cara memberi. Berpikir mengasihi Tuhan itu dengan cara yang lain atau yang dengan kata lain hanya yang penting isi jadwal. Yang penting hadir ke gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan itu tidak salah. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya menaruhkan makna mengasihi Tuhan hanya sebatas dengan kegiatan aktivitas yang sifatnya sementara, saya ingin katakan, kita sedang mendapatkan pertanyaan yang sama yang dialami oleh Simon Petrus. Simon Petrus menunjukkan kasihnya kepada Tuhan tidak main-main Bapak Ibu. Walaupun di endingnya dia mengalami kelemahan. Dia harus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam bekokok. Dia harus berkata kepada orang yang datang kepada dia, kamu juga salah satu murid daripada orang yang disalibkan, orang yang ditangkap ini. Petrus berkata, Simon berkata, kamu salah lihat, bukan saya orangnya. Ada seorang wanita datang kepada Petrus berkata, kamulah salah satunya. Tidak, kamu salah lihat. Ada seorang anak kecil menegur dia dan dia pun menjawab, tidak, bukan saya. Petrus gagal di situ dalam hal mengasihi dengan sempurna. Karena Petrus hanya mengasihi dengan kegiatan-kegiatan sifatnya sementara. Petrus mengasihi Tuhan waktu Tuhan berkata, waktuku sudah tiba. Dia dengan gagah berani, dia dengan begitu pedenya dia tarik Yesus. Dan dia berkata, kalau ada orang yang ingin mencelakakan engkau, percayalah, akulah orang yang pertama akan membela engkau. Tapi faktanya waktu Yesus ditangkap, dia adalah orang yang menyangkal Yesus 3 kali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah engkau mengasihi Yesus? Apakah engkau dan saya mengasihi Yesus dengan benar? Apakah hari ini engkau dan saya mengasihi Yesus dengan benar? Ada banyak orang berpikir mengasihi Yesus dengan pelayanan. Ada banyak orang berpikir mengasihi Yesus dengan aktivitas gerejawi. Ada orang berpikir mengasihi Yesus dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ingin katakan, itu tidak salah. Tapi kalau sudut pandang kita mengasihi Tuhan hanya sebatas aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan segala sesuatu yang terbatas, maka kasihmu kepada Tuhan tidak sempurna. Padahal Tuhan begitu mengasihi engkau dan saya dengan sempurna. Simon Petrus mendapatkan pertanyaan 3 kali di dalam kehidupannya.
Di dalam kebenaran firman Tuhan, bila ada pertanyaan atau perkataan yang berkali-kali diulang, berarti menunjukkan perkataan itu mendapatkan penekanan khusus dan tentu memiliki makna yang berbeda atau sesuatu yang harus dipahami secara mendalam. Kalau hari ini Tuhan Yesus menanya kepada Simon Petrus sampai 3 kali, bukankah karena Tuhan Yesus tidak yakin dengan perkataan Petrus? Bapak Ibu, bukankah kalau kita mendapatkan sesuatu, seseorang bertanya kepada kita, kita langsung merasa tertuduh. Kamu nggak percaya ya sama saya? Kamu nggak yakin ya sama saya? Hah? Kok kamu tanya berulang-ulang? Kan saya tadi udah jawab. Kok kamu ulang lagi pertanyaan yang sama? Kamu nggak yakin sama saya? Makna dalam pertanyaan Yesus yang 3 kali ini memberikan makna keraguan yang besar dari Yesus kepada Simon. Kenapa begitu Bapak Ibu? Apakah memang benar Yesus tidak percaya kepada Simon? Apakah benar Yesus tidak lagi mau percaya kepada Simon? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita belajar mengasihi yang benar. Seperti yang Tuhan mau. Seperti yang Tuhan kehendaki. Yaitu yang pertama, mengasihi bukan hanya sekedar diucapkan dengan kata-kata, tetapi harus ditunjukkan lewat perbuatan nyata. Berapa banyak kita terjebak hanya berkata-kata, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Berapa banyak orang yang mengatakan aku mengasihi Tuhan adalah orang yang pertama juga menolak pimpinan Tuhan, menolak kebenaran firman Tuhan, menolak didikan Tuhan. Berapa banyak orang yang berkata aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Tetapi di dalam hidupnya ada begitu banyak musuh, ada begitu banyak dendam, ada begitu banyak iri hati, ada begitu banyak pertengkaran dan permusuhan di mana-mana. Bukankah kita berkata kita mengasihi Tuhan? Maka Yesus bertanya kepada kita semua, apakah engkau sungguh mengasihiku? Kalau engkau sungguh mengasihiku, lakukan perintah firmanku dengan keadaan yang nyata, yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, mengasihi Tuhan, jangan dengan kata-kata. Mengasihi Tuhan dengan tindakan nyata. Tindakan nyata tidak selalu berbicara tentang kehidupan pelayanan mimbar. Orang yang melayani mimbar seperti saya Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang bisa tahu hati saya. Hari ini saya berkhotbah luar biasa. Adakah seorang di antara kita tahu isi hati saya membenci orang atau tidak? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melayani orang, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, bukan di mimbar ini. Mengasihi Tuhan ditunjukkan di dalam kehidupan kita secara nyata. Di dalam aktivitas kita secara nyata. Di dalam kehidupan kita secara nyata. Kalau engkau dan saya hari ini masih ada membenci orang lain. Kalau hari ini engkau dan saya masih bermusuhan dengan orang lain. Kalau engkau dan saya hari ini masih dendam kepada orang lain. Kalau engkau dan saya hari ini masih menyimpan kepahitan kepada orang lain. Kalau engkau dan saya hari ini masih menyimpan keterlukaan hati dengan orang lain, saya ingin katakan, kasih Tuhan belum sempurna atas hidup. Kasih Tuhan itu membebat segala hal-hal yang membuat kita kecewa. Kasih Tuhan itu membuat kita semakin sadar bahwa kita pun harus mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu engkau dan saya simpan kebencian, waktu engkau dan saya simpan kemarahan, kekecewaan, akar pahit, saya ingin bertanya, jikalau Yesus ada di posisi kita, bukankah kita juga banyak mengecewakan Dia? Bukankah kita juga setiap saat menyakiti hatinya? Bukankah kita setiap waktu kita juga melukainya? Waktu engkau dan saya menyimpan satu kemarahan, maka waktu yang sama engkau dan saya sedang melukai hati Tuhan. Karena hati Tuhan tidak diisi dengan luka batin. Hati Tuhan tidak diisi dengan kemarahan. Hati Tuhan tidak diisi dengan kekecewaan. Tapi hati Tuhan selalu diisi dengan kasih. Maka Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon Petrus,
apakah engkau mengasihiku? Simon Petrus, apakah engkau mengasihiku? Waktu Petrus berjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Maka Yesus berkata kepada Simon, gembalakanlah domba-dombaku. Bagaimana Simon bisa menggembalakan dombanya? Bagaimana Simon bisa menuntun domba-dombanya kalau hatinya sendiri masih penuh dengan luka? Bapak, Ibu, dan saya hari ini, kalau engkau masih ada simpan luka, engkau masih ada simpan kecewa, engkau masih ada simpan kemarahan, sakit hati, iri hati, dan segalanya, berkaitan dengan hal-hal yang itu tidak terlihat oleh kasat mata, mengasihi dengan benar, engkau harus buang itu semua. Engkau dan saya harus mencabut itu semua. Engkau dan saya harus pastikan itu tidak lagi ada di dalamnya. Dan engkau mulai mengekspresikan kasih itu dengan cara mengampuni orang-orang yang melukai engkau. Memaafkan orang-orang yang mengecewakan engkau. Mengasihi mereka dengan nyata, yaitu membawa mereka kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mengasihi dengan benar melalui konteks yang Yesus sendiri sampaikan kepada Simon Petrus. Kalau yang pertama adalah mengasihi Tuhan bukan sekadar dengan diucapkan dengan kata-kata, tetapi harus ditunjukkan lewat perbuatan. Maka yang kedua adalah mengasihi Tuhan tidak hanya terbatas untuk orang yang kita kasihi saja, tetapi harus untuk semua manusia yang adalah ciptaan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di momen ini saya ingin katakan kepada kita, banyak kita terjebak, kita berpikir kita adalah suku A, suku B, suku C, suku D, suku E, dan segalanya. Maka kita menganggap kita lebih baik daripada suku yang lain, atau dari kalangan yang lain, atau dari komunitas yang lain. Saya ingin katakan kepada kita, di hadapan Tuhan, segala suku, mau bahasa, mau agama apapun, itu sama. Karena Yesus lahir ke dunia, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan atas suku ini, bukan atas raga ini, atau agama ini, bukan, tapi atas dunia ini. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saya mengasihi hanya memilih orang-orang tertentu, yang satu hobi, yang satu marga, yang satu suku, yang satu bahasa, saya ingin katakan hari ini, berarti kita tidak sempurna dalam kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak boleh dibatasi oleh gender. Kasih Tuhan tidak boleh dibatasi oleh golongan. Kasih Tuhan tidak boleh dibatasi oleh kasta apapun juga. Kasih Tuhan itu ya dan amin. Alfa dan omega. Dia yang awal, dia juga yang akhir. Tidak bisa dipilah-pilah. Kalau hari ini kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama, hanya kita lihat, oh, yang ini satu hobi, ini paling CS. Oh, yang ini enggak, sorry ya, kita enggak bisa kawan. Hobi kita beda, kesamaan kita beda. Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, apakah engkau mengasihiku? Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu tahu domba tidak semua sama walaupun kelihatan secara kasat mata semua sama. Tapi domba itu banyak tingkah lakunya Bapak Ibu. Tidak semua domba walaupun sama-sama berbulu domba, tapi tidak semua sama karakternya. Sama seperti kita di hadapan Tuhan, kita semua orang Kristen tapi beda karakter. Bukan karena beda karakter engkau dan saya jadi musuhan. Bukan karena beda fungsi engkau dan saya jadi bersaing. Bukan karena beda peranmu di dalam satu ibadah, di dalam satu komunitas, di dalam satu gereja, engkau menganggap dirimu lebih baik dari orang lain. Saya ingin katakan di hadapan Tuhan, apapun pelayanan kita, di hadapan Tuhan, apapun yang kita kerjakan selama untuk Tuhan, itu sama di hadapannya. Mungkin kita berkata, Pak, saya lebih banyak. Iyalah, Bok Sula paling banyak, tinggalnya aja di pastori. Tiap hari di gereja. Udah pasti Bok Sula lebih dikasihi oleh Tuhan. Siapa bilang? Sama di hadapan Tuhan. Karena ada perumpamaan. Bapak Ibu ingat perumpamaan
Ada 3 orang pekerja yang bekerja di satu ladang. Pekerja yang pertama masuk jam 8 pagi. Tuan itu berkata, maukah engkau bekerja kepadaku dari pagi sampai jam 5 petang? Pekerja itu berkata, saya mau. Baik, upahmu adalah 10 peser. Tiba-tiba di makan siang, waktu jam makan siang, Bapak Ibu, tuan ini berjumpa lagi dengan seorang pemuda. Hei pemuda, kamu tidak ada kerjaan? Iya. Maukah engkau kerja denganku sampai jam 5 sore? Upahmu 10 peser. Waktu dia sampai di petang hari ataupun sekitar jam 3 atau jam 4 sore, dia berjumpa satu orang lagi. Dan dia berkata kepada orang itu, anak muda, kamu lagi ngapain? Tidak ada kegiatan, maukah engkau bekerja dengan saya? Sampai jam 5 sore kurang lebih 1 jam, upahmu tetap sama 10 peser. Bapak Ibu, waktu sore hari Tuhan itu sedang membagikan upah mereka ketiga orang ini. Baik yang jam 8, baik yang jam 12, baik yang jam 4 sore dengan upah yang sama. Maka yang jam 8 bilang begini, Tuhan, saya ingin protes. Apa yang kau mau protes? Kenapa? Mereka kerja hanya 1 jam, hanya 5 jam, dapat upah yang sama dengan saya yang kerja 10 jam, 8 jam. Tuhan itu berkata kepadanya, bukankah aku Tuhan yang adil? Aku tidak membohongimu dan aku tidak mengambil bagianmu. Bukankah waktu pagi hari saya berjumpa dengan engkau dan engkau bersepakat dengan saya, engkau akan bekerja sampai jam 5 sore dengan upah 10 peser. Kadang-kadang kita suka protes kepada Tuhan. Tuhan, aku kan pelayan. Kenapa berkatku kecil? Saya ingin katakan, bukan karena itu. Bukan karena waktumu banyak di gereja, maka Tuhan menganggap engkau lebih baik dari yang lain. Karena di hadapan Tuhan, semua sama. Kita tidak boleh mengatur Tuhan. Apa yang Tuhan sudah janjikan dengan kita. Hari ini saya jadi hamba Tuhan. Itu adalah hubungan saya dengan Tuhan. Tidak ada hubungan dengan Bapak Ibu. Masalah Bapak Ibu tidak datang ke gereja cuma seminggu sekali. Itu adalah bagian Bapak Ibu dengan Tuhan. Bagian saya, Tuhan tempatkan saya setiap waktu di gereja. Dan itu juga urusan saya dengan Tuhan. Saya tidak boleh protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya yang setiap hari tinggal gereja, berkatnya kecil, mereka yang sekali seminggu datang gereja, berkatnya besar. Tuhan jawab kepada saya, siapa yang suruh kau jadi hamba Tuhan? Mereka kah? Atau dirimu sendiri bersepakat dengan saya? Maka waktu itu saya akan tertunduk malu, menuntut sesuatu yang tidak pantas saya tuntut, karena saya memberikan hidup saya untuk Dia. Hal mengasihi pun demikian Bapak Ibu. Mengasihi sesama itu jangan pilih-pilih. Oh ini sesuku, oh ini semodel, oh ini sehobi, oh ini satu ini, oh ini satu kumpulan, oh ini. Jangan Bapak Ibu, saya ingin katakan. Jemaat GBI Mandarin Binjai adalah jemaat yang mengasihi semua orang tanpa memilah-milahnya. Amin. Jemaat yang bisa merangkul semua orang. Amin. Jangan Bapak Ibu rangkul yang, oh ini udah Kristen aja yang kurangkul, yang non-Kristen. Enggak lah. Salah Bapak Ibu. Mau Kristen, non-Kristen, kenal Tuhan, belum kenal Tuhan, tetap dia sama di hadapan Tuhan. Engkau dan saya harus memperlakukan sebagai tamunya Tuhan. Hal mengasihi itu perintah Tuhan. Bapak Ibu dan saya mendapatkan perintah yang jelas. Bapak Ibu dan saya menerima perintah itu dengan jelas karena Tuhan ingin kita mengasihi Dia. Bukan hanya lewat perkataan, tapi lewat tindakan. Bukan hanya kepada orang-orang yang suku dengan kita, semarga dengan kita, sebahasa dengan kita. Tapi Tuhan mau kita mengasihi semua orang seperti Yesus mengasihi semua orang. Hari ini, hari kasih sayang. Mari tunjukkan kasih-Mu. Pak, bagaimana caranya menunjukkan kasih? Mudah Bapak Ibu. Saya kembali mengingat kembali. Sudahkah hari ini engkau mendoakan satu jiwa dalam doamu? Banyak kita lupa Bapak Ibu. Kita berpikir yang penting saya selamat, saya nggak perlu mendoakan jiwa-jiwa. Tunjukkan kasih-Mu. Doakan jiwa-jiwa, mungkin itu orang tua kita. Mungkin itu suami kita, mungkin itu anak kita. Mungkin itu tetangga kita. Doakan mereka.
Kasihi mereka, berikan perhatian kepada mereka. Tunjukkan kasih-Mu kepada mereka. Supaya di semua kegiatan itu, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Nama Tuhan boleh ditinggikan. Kesimpulannya bagi kita hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengasihi dengan benar, bukan dengan perkataan saja. Tetapi melalui tindakan yang nyata, yang orang lain bisa rasakan. Dan orang lain bisa berkata, terpujilah nama Tuhan. Kalau hari ini ada karena permusuhan, ada karena iri hati, ada karena kekecewaan, mari engkau dan saya selesaikan. Hari ini lepaskan itu semua, bebaskan itu semua. Dan perbaiki hubunganmu kepada orang-orang yang menjadi penghalang dalam hidupmu untuk mengasihi dengan sempurna. Yang kedua adalah mengasihi tidak hanya terbatas untuk orang-orang yang ada, yang kita kenal. Tapi kita mengasihi untuk semua orang. Oleh karena itu, mulailah. Rindukan jiwa-jiwa. Mulailah, menangislah untuk jiwa-jiwa. Mulailah, melihat kepada sekitar kita. Adakah orang yang harus kita tolong untuk dibawa kepada Tuhan. Supaya mereka pun menikmati kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh menguatkan kita semuanya. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh membawa kita dalam kasih yang benar seturut dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Seperti yang Tuhan sampaikan kepada Simon Petrus, itu juga disampaikan kepada kita. Apakah engkau mengasihiku? Gembalakanlah domba-dombaku. Mari kita tundukkan kepala. Worship leader dan singer boleh maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Aku mau cinta Yesus. Ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. katakan lagi, ya Abba. Haleluya. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah engkau mendengar firman Tuhan ini, engkau merasakan bahwa engkau adalah orang yang mendapatkan pertanyaan seperti yang Yesus sampaikan kepada Simon Petrus. Simon, apakah engkau mengasihiku? Pertanyaan ini juga datang kepada engkau dan berkata dan bertanya, apakah engkau mengasihi Yesus? Kalau pertanyaan itu kau rasakan Bapak Ibu, hari ini kau harus menjawabnya di hadapan Tuhan. Mungkin kau berkata, Tuhan aku mengasihi engkau, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana.
Kalau engkau masih terikat dengan dosa, mari engkau akui di hadapan Tuhan. Kalau engkau masih terikat dengan dendam, engkau terikat dengan sakit hati, kekecewaan, mari engkau juga akui di hadapan Tuhan. Katakan kepada Yesus, Tuhan Yesus, aku mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakitiku. Mampukan aku. Kalau pertanyaan itu datang kepadamu dan bertanya, apakah engkau mengasihiku? Dan engkau merasakan pertanyaan itu dan engkau merasa, aku mengasihimu Tuhan. Aku ingin mulai melakukan apa yang kau perintahkan Tuhan. Katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Dan engkau berkata, Tuhan, aku mau menggembalakan domba-dombamu. Minta sama Tuhan hikmat. Lewat pelayanan di mana engkau akan ditempatkan. Supaya engkau mulai masuk dalam pelayanan. Jangan izinkan dirimu hanya menjadi laut merah yang hanya, laut mati yang hanya penuh dengan garam, yang tidak pernah menggarami orang lain. Jangan hanya mengizinkan terangmu yang ditutup, yang tidak pernah menyinari orang lain. Karena Tuhan memanggil engkau dan saya untuk menjadi garam dunia dan terang dunia, di mana kita harus mengkamirkan orang lain. Waktu pertanyaan aku mengasihi, aku mau mengasihimu Tuhan. Mulai minta Tuhan berikan hikmat kepadamu, pelayanan mana yang Tuhan mau engkau lakukan. Baik di gereja, baik di rumah, baik di komunitas di mana engkau ada. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Irabashikarata kararabashikarata kararabararabararabararabar. Hirararabashikararabararabar. Hari ini kalau engkau ada yang mengalami kecewa, engkau mengalami sakit hati, baik engkau yang ada di ruangan ini maupun yang sedang menonton dari live streaming, aku ingin berkata kepada engkau, Tuhan mengasihimu seperti Tuhan mengasihi Simon Petrus. Tuhan mau memakai hidupmu seperti Tuhan mau memakai Simon Petrus. Tapi dia butuh jawabanmu. Apakah engkau mengasihiku? Kalau engkau berkata, aku mengasihi Tuhan, aku mau dipulihkan, kau boleh angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Terima kasih. Arahkan hatimu kepada Tuhan, Bapak Ibu yang mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Panggil dia. Yesus, tolong saya. Dia ada bersama dengan kita. Dia mau melawat setiap kita yang datang dengan segenap hati kepadanya. Dia mau memulihkan kita. Sebab dia Tuhan, Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jikalau bersama Simon Petrus, dia mau mengasihi Simon Petrus, dia mau memakai Simon Petrus, maka Allah yang sama, Yesus yang sama, juga akan memakai hidupmu, mengubah hidupmu seperti Simon Petrus. Bapa di surga, aku berdoa di dalam nama Yesus, buat setiap tangan yang terangkat di hadapan-Mu Tuhan, Engkau lihat setiap hati dari jemaat-Mu yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Mari Tuhan Engkau jamah, mari Tuhan Engkau pulihkan, mari Tuhan Engkau ubahkan kehidupan mereka. Hidup mereka adalah hidup yang mau mengasihi Engkau, hidup yang mau diberikan kepadamu, menggembalakan domba-domba yang Kau percayakan ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, dengan mengasihi dengan benar, maka kami menjadi milik-Mu seutuhnya. Dengan mengasihi sempurna, maka kami sedang melakukan perintah-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memakai hidup kami menjadi berkat dan dampak dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu, adakah di antara kita yang hari ini engkau datang tapi kaki bagian kanan, bagian lututmu mengalami nyeri? Lutut bagian kanan mengalami nyeri. Dan itu sudah kau rasakan begitu lama waktunya. Dan engkau bahkan sudah mengatakan, sepertinya tidak bisa sembuh. Saya ingin katakan,
Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagimu. Asal kau percaya saja, Tuhan menyembuhkan engkau. Kalau engkau orangnya, bolehkah aku melihat tangan itu terangkat di hadapan Tuhan? Sebelah kanan, lutut bagian sebelah kanan mengalami nyeri cukup lama. Terima kasih. Terima kasih. Bapa di surga, aku berdoa buat jemaat-Mu Tuhan yang mengalami nyeri kaki bagian kanan, lutut bagian kanan seperti yang Engkau tunjukkan. Firman-Mu berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Firman-Mu berkata asal kau percaya, asal aku percaya, maka Engkau menjamah dan menyembuhkan. Tuhan, aku mewakili jemaat-Mu, meminta di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan lutut bagian kanan yang mengalami nyeri di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir kuasa-Mu oleh bilur-bilur darah Yesus. Jadilah sembuh, jadilah sembuh. Lutut yang sakit, sembuh di dalam nama Yesus. Lutut yang mengalami nyeri, sembuh di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur darah Yesus. Terima, terima, terima kesembuhan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Bapa, aku berdoa buat seluruh jemaat-Mu hari ini Tuhan. Kami sedang menikmati kasih-Mu. Di momen Imlek dan juga hari kasih sayang ini Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam segala situasi dan keadaan, Engkau Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya, ya Aba, ya Bapa. Biarlah Tuhan, ajar kami melakukan akan apa yang Engkau mau. Biarlah hidup kami Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi nama. Dan di mana kami berada, kami boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan buat setiap firman yang telah ditaburkan. Biarlah Tuhan semakin berakar, berbuah dan bertumbuh ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Dan kita akan melihat pengumuman dan sambil kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita berikan dengan sukacita.家家户户都热闹，贴春联，放鞭炮，家家户户当做轿。小弟弟，小妹妹穿上新衣，戴新帽。
Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Bersama saya Kim Berton. Dan saya Felicia, kita akan menyampaikan Info gereja sepanjang minggu ini. Kongsi. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah GBI Mandarin Binjai. Kami sangat berbahagia bisa beribadah bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Ibadah doa fajar dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 5 WIB di gereja. Ibadah doa syafaat sementara waktu dipindahkan ke rumah masing-masing jemaat tetap di hari Jumat pukul 19.30 WIB. Ibadah sekolah minggu akan kita laksanakan setiap hari Minggu pukul 9 WIB di YouTube GBI Mandarin Binjai. Bagi Bapak Ibu yang ingin dilayani dalam konseling dan doa, dapat menghubungi Ibu Ame. Konseling dan doa akan dilakukan sebelum ibadah dimulai atau setelah ibadah selesai setiap minggunya. Gembala sidang, diaken, staf, dan pengurus diakonia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, para donatur, dan pelayan yang sudah ikut berpartisipasi pada kegiatan diakonia hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Gembala sidang, diaken, staf, dan seluruh pengerja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, dan persembahan diakonia melalui Bank BCA atas nama rekening Gereja GBI Mandarin Binjai. Demikian info gereja sepanjang minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yong Hi Huat Cai. Yong Hi ya. Xin Nian Jin Bu. Ya, bagi orang Chinese Tionghoa, hari kita berbahagia ya. Sebagai wadah gereja GBI Mandarin di sini, ya, menjadi suatu kewajiban dari saya dipercayakan untuk terus setiap tahun kita tetap ada perayaan sebagai simbol, sebagai berhubung saudara dan saya bagi yang sama, kita adalah sukunya suku Tionghoa, suku Chinese, jadi sudah pasti budaya kita harus merayakan. Saya minta Ibu, tolong Bu, Ibu Welis bantu saya naik ke atas untuk bisa sama-sama nanti membagikannya. Adapun malam hari ini rencana kita itu ya karena budaya ya, menjadi budaya dan tiap-tiap tahun kita ada memberi sebagai simbol untuk kepada kalau di gereja kita kepada musisi dan WL dan singer. Artinya itu sebagai Laskar Kristus dan juga sebagai Imam Lewi ya di Perjanjian Lama. Jadi ini menjadi kewajiban untuk gereja kita untuk memberkati ya founder tiang-tiang gereja kita. Jadi malam hari ini sebentar nanti Ibu Welis doakan. Sebelumnya ya kita minta doakan dulu untuk pemberian angpau menjadi berkat. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk satu tahun yang kami telah lalui dan masuk di tahun ini Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu yang melayani di gereja ini ada damai, ada sukacita di dalam Engkau semakin melayani. Mereka semakin mengasihi Tuhan dan
Ya, kita akan memberikan dulu untuk leader-leader kita ya, sebagai musisi. Ada 10 yang leader musisi kita. Ya, Bapak Sofian Sucimin, Bu Ailing, Jovan Kimberton, Rahel, langsung aja ya. Ya, kita minta waktu sebentar, ini kan langsung aja nanti kita abadikan bersamanya gimana ya, setelah habis ibadah ya. Ya, langsung aja, diberikan langsung, wah langsung aja. Sam, ya yang leader dulu, yang leader aja ya. Ya musisi, juga Rahel, Felicia, Ailing, Sam, ada Sam, Sucimin. Ya, tak lepas daripada Ibu Amei juga, Pak Suedi, ini semua tim kita yang awal. Kami persilakan. Ya, enggak, yang leader dulu, leader ya. Leader ini bukan angkanya ya, ini simbol ucapan ya. Ya, Tuhan berkati. Selanjutnya singer musisi bok ya ini. Selanjutnya ya, semua singer dan musisi bok, nanti choir ada juga beda. Ya, semua singer. Ailing udah enggak? Ailing udah kan? Mau double dia ya? Boleh kasih. Jangan lihat isi dalamnya ya, isi maknanya ya. Terus apa lagi? Yang lain belum datang, nanti kita titipkan aja, banyak singer yang nggak masuk ya. Demikian juga sebagai anak-anak JC choir, sebagian nanti sisanya diberikan kepada Bu Amei. Nggak semua hadir ya. Ini suatu budaya kita sebagai suku Tionghoa yang menjadi kewajiban kita, walaupun ya kami sudah Kristen, tetapi budaya seperti Imlek di seluruh dunia, orang suku Chinese pasti yang namanya dia Chinese pasti merayakan Imlek, pasti ada perayaan angpaunya, pasti ada makan bersama malam Imlek. Demikianlah sebagai perayaan kita malam hari ini sebagai gereja Mandarin, saya dan ibu dan tim pengerja kita menjadi suatu kewajiban untuk melestarikannya. Tiap-tiap tahun kita tetap ada perayaan seperti ini. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Gem dan Bu Gem. Biarlah kita semuanya semakin semangat lagi melayani Tuhan. Dan kepada semua saudara-saudara sekalian, mari bersama-sama kita melayani bagi kemuliaan Tuhan. Mari saya mengajak semua kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang pendoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Bapa, buat firman telah Kau taburkan dalam setiap hati kami ya Tuhan. Biarlah dalam momen Imlek ini ya Tuhan, dan momen hari kasih sayang ya Bapa, semangat kasih sayang Bapa telah Engkau taburkan dalam hati kami ya Tuhan. Di mana kami belajar ya Bapa untuk saling mengasihi ya Tuhan, saling memberi ya Bapa, dan saling menopang dan saling mendukung ya Tuhan. Itu adalah indahnya dalam sebuah keluarga kami ya Tuhan. Di mana Engkau menanamkan kami ya Tuhan di dalam gereja ini ya Tuhan. Di mana gereja sebagai sebuah satu kesatuan keluarga besar ya Bapa. Kami adalah belajar untuk saling mengasihi ya Tuhan. Unity di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan. Untuk Bapak Pendeta Swedi ya Tuhan. Yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan.
Biarlah Engkau memberkati beliau ya Tuhan, dalam setiap pelayanannya ya Tuhan. Keluarga besarnya Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan perlindungannya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa untuk gembala sidang kami di tempat ini ya Tuhan. Bapak Enggi Chandra ya Bapa. Biar pengurapan-Mu ya Tuhan turun atas beliau ya Tuhan. Sehingga dalam pelayanannya Bapa, dia mampu mengayomi kami ya Bapa sebagai gembala dan sebagai Bapak rohani kami ya Tuhan. Berkati beliau dengan kesehatan ya Tuhan. Kekuatan yang Engkau mampukan dia Bapa untuk melakukan setiap pelayanannya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk ibu gembala kami yang ada di tempat ini Bapa. Biarlah Engkau berkati dia Bapa, mampukan dia Bapa untuk menjadi penolong yang setia Bapa, penopang bagi gembala kami ya Tuhan. Berkati keluarga besarnya Bapa, anak cucunya ya Bapa, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk setiap para full timer-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan setiap para diaken, diakones, dan para pengerja di tempat ini Bapa. Biar kami bersatu hati ya Bapa, unity Bapa, untuk melayani Engkau di tempat ini ya Tuhan. Ya Bapa, biar kami berdoa Bapa untuk setiap jemaat di tempat ini Bapa. Biar Engkau memberkati mereka semua di tempat ini ya Tuhan. Sehingga berkat-Mu Bapa turun sampai jemaat di tempat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang telah dikumpulkan ya Bapa, yang merupakan hak daripada Engkau ya Tuhan. Biar persembahan ini Bapa dipakai untuk meluaskan kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Biar Engkau memberkati bangsa kami ya Bapa di tengah pandemi ini ya Tuhan. Engkau mengangkat bangsa kami di tengah bangsa-bangsa lain ya Bapa. Sehingga dunia melihat Bapa, Engkau bekerja atas bangsa Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing ya Tuhan. Sebelum kami kembali ya Bapa, kami merindukan berkat-Mu melalui hamba-Mu ya Tuhan. Mari kita arahkan hati tangan kita ke surga untuk terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus kita datang kedua kali, sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati